Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Saya Dewi Budianti hadir di episode kali ini. Saya berada di Padukuhan Jogodayoh, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Dan saya akan ajak Anda untuk menyaksikan seperti apa serunya pentas seni kesenian reog di sini. Ini adalah salah satu cara masyarakat di sini untuk nguri-nguri budaya Jawa. Dan seperti biasa di Anjang Sana Wakil Rakyat, saya juga akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan wakil rakyat kita. Ikuti selengkapnya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemudi Jogodayoh yang acara pada siang hari ini sekaligus adalah menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Kami titipkan kepada anak-anak muda, kepada generasi penerus, aset yang tidak ternilai harganya, calon-calon pemimpin bangsa, penerima tongkat kepemimpinan bangsa Indonesia. Kami titipkan bangsa Indonesia, kami titipkan daerah istimewa Yogyakarta, kami titipkan pemerintah Kabupaten Bantul dan seluruh masyarakat Bantul. Saat ini tugas kita semua adalah adanya media yang sangat luar biasa, modernisasi. Kami titip kepada anak-anak muda semua untuk menyaring hal-hal yang positif yang bisa kita terima untuk membangun Indonesia, kita terima, kita laksanakan, dan tentunya hal-hal negatif yang merusak bangsa harus kita tiadakan. Adik-adik pemuda sepakat dan setuju? Kurang seru. Sepakat? Sepakat. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Warga masyarakat Jogodayoh dan sekitarnya sudah membantu pemerintah daerah Kabupaten Bantul nguri-uri budaya Jawa, yang siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita semua. Monggo bersama-sama adik-adik pemuda untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya keberadaan adik-adik pemuda menjadi tulang punggung kami, menjadi aset yang tidak ternilai harganya. Kami titipkan karena keberadaan adik-adik sangat mempunyai peran yang besar dalam membangun Indonesia. Seperti yang telah disampaikan Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno, beri saya 10 pemuda, niscaya akan saya guncang dunia ini. Terima kasih. Banyak salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengira hari ini ada satu peristiwa budaya yang luar biasa, dan luar biasanya lagi dilakukan oleh anak-anak muda. Mbak-mbak, mas-mas, ini mengejutkan saya. Karena apa? Karena saya itu sering datang ke daerah-daerah itu rata-rata anak mudanya pasif. Tetapi di sini saya melihat anak muda begitu aktif untuk melestarikan dan mengembangkan budaya atau tradisi di wilayahnya masing-masing. Ini satu yang luar biasa.
Wakil Rakyat, Anda sudah melihat tadi bagaimana penampilan kesenian reog Jogo Budoyo. Menarik sekali dan terus mengingatkan kita bahwa kita ini memiliki budaya yang begitu kaya. Nah, kita akan perbincangkan terkait dengan pentas seni yang sedang berlangsung di Jogodayo ini bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Bu Ani Widayani. Apa kabar, Bu? Baik, selamat siang. Selamat siang. Ada juga Bapak Andi Kurniawan, Ketua Rintisan Budaya Sumber Mulyo. Betul ya, Pak ya? Apa kabar, Pak? Baik. Baik juga. Waduh, kita merasa terhibur sekaligus jiwa nasionalismenya tuh tergugah gitu ya, Bu ya, setiap kali melihat pentas seni seperti ini. Kalau Ibu sendiri gimana sih, boleh cerita nggak melihat pentas seni tadi tuh seperti apa kesannya? Kemudian apakah ini memang sudah rutin dilaksanakan di Jogodayo atau gimana sih, Bu? Menarik sekali gitu loh. Selamat siang. Bahwa kegiatan pentas seni salah satunya adalah pentas seni reog. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Paduka Jogodayo. Dan alhamdulillah pada saat ini bertepatan dengan menyongsong Hari Sumpah Pemuda. Betul, tepat sekali karena di akhir Oktober begitu ya ini, dan cocok sekali kalau digabungkan sebenarnya begitu ya. Dalam rangka muri-uri melestarikan budaya yang adiluhung yang tentunya harus kita wariskan kepada generasi penerus. Siapa lagi yang akan mewariskan, siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita. Oke, jadi memang setiap tahun diadakan pentas seni rutin. Kalau tahun lalu boleh cerita sedikit apa itu, Bu? Wayang kulit. Wayang kulit, terus sekarang adalah reog. Begitu, mungkin kemarin diawali dengan merti dusun. Merti dusun dulu, baru sekarang ada pentas seni reog. Mungkin tahun depan akan ada kejutan lain begitu. Gitu ya, Bu ya. Oke, nah Pak Andi, boleh cerita nggak sih, Pak, kalau begitu kita mendengar kata reog itu kan pasti identiknya sama Ponorogo. Wah, ternyata di Bantul ini juga kaya punya reog. Boleh cerita nggak bedanya apa sih reog di Bantul ini? Terima kasih, saya dari Ketua Rintisan Budaya di Kalimantan Jogodayo. Kalau berbicara tentang reog yang ada di Ponorogo, kemasan seperti itu. Ya. Oke, kalau yang ada di Sumber Mulyo, khususnya di Jogodayo dan Bantul, itu identik dengan pewayangan. Nah, itu semua ada ceritanya, ada sejarahnya, dan bisa menjadi suatu kemasan cerita yang akan menjadikan nanti suatu misi di dalamnya. Jadi ada pesannya begitu ya? Bisa ada, di sana bisa. Selain itu juga kami dari Kelurahan Sumber Mulyo, karena Rintisan Budaya, semua kita datang, kita kumpulkan, kita memberikan pembinaan bersama Dinas Kebudayaan. Setelah itu nantinya regenerasi, karena ini merupakan budaya yang adiluhung yang sudah lama sekali, dan saat ini kita mengembangkan. Bahkan panjenengan kalau tadi lihat itu semuanya generasi muda, dari kelompok umur ada, di Sumber Mulyo semuanya digerakkan. Baik, kalau boleh cerita sedikit pesan apa sih yang bisa disampaikan dari kesenian reog ini? Dari reog yang ada di Sumber Mulyo khususnya, itu monggo kita uri-uri, kita menjadi ciri khas yang ada di Sumber Mulyo, karena itu merupakan budaya yang harus kita kembangkan. Kalau enggak, yang kembangkan kita terus siapa lagi? Dan sangat membanggakan anak-anak muda ini, sangat antusias turut serta begitu ya. Selain reog, tapi masih banyak lagi kebudayaan. Apa saja contohnya, Pak, di Sumber Mulyo? Ada komplain, hadro yang klasik dan modern ada. Terus kemudian nanti kalau sini juga motor, tapi saat ini belum bisa pentaskan. Seperti itu, Mbak. Baik. Selain nguri-nguri budaya Jawa tadi ya, Bu Ani ya, ketika kita melihat pentas seni seperti ini, yang tergerak tidak hanya rasa nasionalisme karena melihat kebudayaan yang ditampilkan, tapi juga kayaknya ekonomi ikut berputar. Boleh cerita nggak, Bu? Benar bahwa program yang kami dampingi ini makro, sehingga satu kegiatan, tapi dampaknya adalah beberapa aspek kegiatan. Salah satu contoh hari ini kita pentas kesenian reog, tetapi UMKM di sekitar ini bisa bergerak semua, dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat di Sumber Mulyo umumnya dan Jogodayo pada hari ini. Ini setiap pentas seni memang begitu ya, Bu, ya kondisinya. Kita buka lapak-lapak untuk menguatkan ekonomi kerakyatan. Dan antusiasme mereka para penjual juga sangat tinggi tentunya. Sangat antusias, mereka pesan itu sudah beberapa minggu yang lalu. Biasanya mereka jualan apa aja sih, Bu, di sini tuh? Macam-macam. Makanan tradisional terutama, karena memang kita juga ingin mengangkat kuliner yang ada di wilayah.
kuliner apa Bu? Mungkin bisa dibocorkan ke masyarakat? Ada, di sini ada wedang uwung, Wah. ada makanan tradisional kita seperti krolpet, adrem dan lain Oh. sebagainya. Itu yang akan mendunia. Waduh, jadi kalau misalnya datang ke Jogodayo jangan lupa nyicipi wedang Wedang uwung. uwung. Terus apa lagi tadi Bu? Makanan-makanan tradisional yang Baik, lainnya. oke. Dan itu Tentunya juga ada jadah, ada wajik dan lain sebagainya. Oh, wajik jadah juga ada ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, ke Pak Andi lagi. Pak, ini kalau latihan-latihan tuh biasanya sesering apa anak-anak muda ini? Anak muda ada agenda tersendiri Oke. terjadwal. Artinya setiap kelompok itu pasti punya agenda. Mm-mm. Bahkan terjadwal. Karena namanya kita pembinaan juga sih. Ya, pembinaan dari yang nggak bisa menjadi bisa, terus yang tua menjadi instruktur juga seperti itu. Oke, biasanya rentang usianya dari berapa sampai berapa tuh Pak yang berpartisipasi? Usianya dari SD ada. SD ada. SD, anak kelas 6 ada, SMP ada, Ha-ha. SMA ada. Itu anak usia itu semua ada semua. Luar biasa. Ibu dukungannya sejauh ini seperti apa untuk mereka bisa terus bersemangat gitu Ya, loh? Alhamdulillah sejak saya menjadi lurah, Pak Andi menjadi dukuh, Ya. kami senantiasa mendampingi warga masyarakat, baik di dalam pemberdayaan masyarakat, pembinaan ke masyarakat, dan tak lupa adalah pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah. Oke, kalau Ibu mau berpesan kepada anak-anak muda khususnya di Sumbermulyo begitu ya, apa? Agar budaya ini terus bisa dilestarikan di area sini gitu dan juga membawa nama bangsa ke dunia gitu. Bahwa generasi muda, anak-anak muda adalah aset yang tidak ternilai harganya. Anak-anak muda adalah generasi penerus, calon penerima estafet kepemimpinan. Mereka adalah pemuda harapan bangsa, tulang punggung bangsa, sehingga kepada pemudalah nanti Indonesia ini akan sejahtera. Kami titip anak-anak muda untuk lebih meningkatkan persatuan kesatuan di tengah keberagamannya. Oke, kalau harapan Anda Pak agar budaya ini bisa terus berjalan, anak-anak, remaja, generasi muda bisa terus semangat melestarikan seperti apa? Siap. Jadi generasi muda harapan kami dengan masa transisi teknologi kita harus bersikap arif tapi jangan lupakan budaya adiluhur negara kita. Oke, mungkin dari Bu Ani yang mau memberikan pesan kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Pak Andi yang selama ini terus bekerja keras, ke depan juga masih akan terus bekerja keras gitu, memberikan semangat agar kebudayaan terus lestari di sini. Mari bersama-sama kita ciptakan hubungan yang harmonis, sinergis, berkolaborasi antara pemerintah Haluang dengan teman-teman di DPRD, baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Bersama-sama bersinergis membangun Indonesia, bersama-sama bersinergis berkolaborasi membangun daerah istimewa Yogyakarta dan membangun Bantul pada khususnya. Baik, terima kasih sudah berbincang. Terima kasih juga Pak Andi, Bu Ani. Dan kita akan masih lanjutkan lagi Anjang Sana Wakil Rakyat di episode selanjutnya. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, di segmen kali ini saatnya kita mengulas lebih dalam siapa sebetulnya wakil rakyat kita di episode kali ini. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Ani Widayani. Selengkapnya dalam Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Ya pemirsa, di segmen kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat siapa sih wakil rakyat kita ini, Ibu Ani Widayani, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Karena tentu sudah sampai di puncak karir saat ini begitu ya, sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Nah tentunya kita pengen tahu sebetulnya Bu Ani itu lahir dan besar di mana, kemudian masa kecilnya itu seperti apa sih begitu? Mbak Dewi, saya Ani Widayani, lahir di Bantul 1966. Angka cantik ya. 11-11-66. Dan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat menyenangkan. Disinilah saya dibesarkan. Dan alhamdulillah setelah lulus kuliah, kami menjadi lurah di Kelurahan Sumbermulyo. Oke. Mulai 2005 sebelum gempa sampai 2022 pasca COVID-19.
Oke, sangat menyenangkan pasti kalau bicara soal pengalaman lurah yang cukup panjang. Tapi saya penasaran dulu nih, waktu kecil Ibu memang sudah bercita-cita ingin mengabdi kepada masyarakat atau cita-citanya apa waktu masih kecil sebetulnya? Alhamdulillah dari kecil kami sudah dididik oleh orang tua saya untuk banyak belajar di masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dan bersosialisasi di masyarakat. Kakek-kakek saya dulu adalah semuanya menjadi kepala desa. Jadi kakek saya, adiknya kakek saya itu 3. Jadi 4 dengan kakek saya itu semua adalah lurah ketika itu. Nah, kemudian gabungan dari 4 kelurahan ini jadilah Kelurahan Sumbermulyo yang di tahun 2005 sampai 2022 lurahnya adalah saya. Oke, jadi itu memang sudah diturunkan ya semangatnya. Jadi kalau di rumah dari kecil memang sudah terbiasa bermasyarakat dan sosialnya tinggi. Sosialnya memang tinggi. Memang kami harus banyak membantu warga masyarakat. Jadi anak-anaknya ibu saya, kami ada 6 bersaudara. Itu memang sejak kecil yang pertama itu harus berorganisasi. Nah, bapak saya adalah tentara angkatan darat di Cipanas, Ganjawar, Armet 5. Dan kami sudah aktif sejak kecil di FKPPI, sudah terbiasa berorganisasi dan tentunya waktu yang paling banyak memang untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Oke, sampai akhirnya lulus SMA, lulus kuliah. Kuliah ambil apa, Bu? Saya dulu S1-nya sosiologi, ilmu pemerintahan untuk S2-nya. S2-nya ilmu pemerintahan. Jadi memang sudah nyambung ya. Oke, pertama cerita dulu soal menjadi lurah, Bu. Itu awal mulanya seperti apa? Dukungannya dapat dari mana saja? Alhamdulillah didukung oleh seluruh warga masyarakat. Ketika itu tahun 2005 kami maju bersama 5 teman-teman ya, dan dari 5 calon atau rival kami ada 4, itu yang perempuan hanya saya saja. Dan suara kami alhamdulillah meskipun perempuan dan ketika itu saya masih muda, masih muda karena sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, 63% suara kami. Jadi yang 4 itu hanya 3,38. Jadi suara perempuan paling tinggi ini ya. Suara perempuan paling tinggi bisa mencapai 63% tanpa money politik. Jujur dan adil. Begitu terpilih menjadi lurah, Ibu langsung dihadapkan dengan sebuah ujian gitu yang cukup besar karena kemudian gempa terjadi di Bantul. Bagaimana kondisinya saat itu, Bu? Alhamdulillah adanya kebiasaan kami teamwork yang solid. Kami mengawal Sumbermulyo ini dengan bagus. Dan meskipun gempa, memang kami bersedih karena memang Sumbermulyo ketika itu merupakan daerah yang paling parah dan paling banyak korbannya. Tetapi dengan semangat gotong royong yang sangat luar biasa, swadaya masyarakat yang sangat tinggi, persatuan dan kesatuan raga yang sangat tinggi, dan juga teman-teman ini yang merupakan teamwork yang solid, melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Desa Sumbermulyo tahun 2006 ketika gempa bumi menjadi percontohan penanganan bencana tingkat nasional. Dengan banyak prestasi, banyak program-program yang masuk, dan alhamdulillah Sumbermulyo mendapatkan penghargaan dari nasional, dari Jakarta ketika itu adalah Desa Good Governance tingkat nasional. Apa pelajaran yang paling penting yang Ibu dapatkan semenjak terjadinya gempa dan bagaimana penanganannya itu, Bu, sehingga bisa direcognize oleh pemerintah menjadi salah satu percontohan terbaik? Menjadi laboratoriumnya, menjadi percontohannya. Apa yang paling mendasar di situ? Yang pertama tentunya segala sesuatu yang kita laksanakan harus sesuai dengan aturan yang ada. Semua program ada yang namanya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Nah, apapun programnya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harus kita laksanakan. Jadi tidak boleh melenceng-melenceng. Tidak boleh melenceng. Dan tentunya hubungan harmonis, sinergis, berkolaborasi, musyawarah harus selalu kita tegakkan. Jangan sampai kita sebagai pemimpin, sebagai lurah berjalan sendiri. Tetapi semua harus kita rembuk bersama-sama sehingga ketika gempa muncullah yang namanya rembuk warga. Segala sesuatu program, membangun rumah, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lain sebagainya tidak lepas dari yang namanya rembuk warga.
Oke, jadi warga di sini sangat solid begitu pastinya ada pokmas-pokmasnya. Ketika itu kan bantuan rumah, karena hampir mayoritas 95% rumah di Sumbermulyo adalah rusak parah. Oke. Sarana prasarana ekonomi, pendidikan, peribadatan, kemudian pendidikan, semuanya rusak luluh lantak. Dan alhamdulillah tidak hitungan hari, hanya berapa hari, donatur-donatur dari luar sudah datang untuk membangun Sumbermulyo, baik itu tempat peribadatan, sekolah-sekolah, perekonomian, dan juga pemerintahan. Tidak sampai 1 tahun bangunan di Sumbermulyo sudah pulih kembali seperti sebelum bencana alam, sebelum gempa. Bahkan struktur rumah-rumahnya ini lebih bagus dari sebelum masyarakat terkena bencana alam. Jadi lebih kuat lebih begitu kuat. ya. Karena didampingi oleh tenaga-tenaga ahli, ada fasilitator teknis dari adik-adik mahasiswa teknik sipil, kemudian juga ada fasilitator sosial yang mendampingi warga masyarakat untuk membangun kembali rumahnya dengan memanfaatkan puing-puing yang sudah ada, sehingga meskipun bantuan rumah Pokmas ketika itu hanya 15 juta, tetapi rumahnya bisa pulih dengan struktur tahan gempa karena bisa memanfaatkan reruntuhan puing-puing yang ada, dan tentunya dengan semangat gotong royong membangun bersama-sama. Bahkan warga dari luar Bantul datang untuk membangunkan warga yang rumahnya rusak. Oke. Jadi Ibu selesai menjadi lurah di tahun 2022. Artinya juga melewati masa-masa COVID juga sebagai lurah. Alhamdulillah ketika bencana alam itu juga membawa berkah juga. Karena saya banyak diundang di luar, baik di Aceh, kemudian juga lembaga-lembaga donor, negara-negara luar, ada Haiti, ada kemudian Uni Eropa, World Bank itu datang ke Sumbermulyo untuk sharing bersama-sama membangun Sumbermulyo, membangun Bantul yang lebih baik lagi. Dan kemudian perjalanan waktu tahun 2019 datanglah COVID-19. Alhamdulillah Sumbermulyo kembali menjadi percontohan penanganan COVID-19 sama ketika terjadinya gempa bumi Mei 2006. Ini tidak lepas dari bagaimana masyarakat itu sosialnya tinggi, rukun, dan juga jiwa sosialnya, kebersamaannya luar biasa. Warga masyarakat dengan sukarela mendirikan shelter-shelter, mendirikan shelter di setiap padukuhan, tempat penampungan korban-korban. Nah, ini dikelola oleh teman-teman baik dari Pak Duko, teman-teman kader kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kita rawat ini tidak hanya warga Bambang Lipuro, tetapi warga di luar Bambang Lipuro banyak yang kami rawat di shelter kami. Di Sumbermulyo ketika itu ada 18 shelter. Dari 16 pedukuhan, masing-masing pedukuhan 1, dan di pusat itu ada 2 shelter di Semaul, Gedung Putih, bantuan dari Korea. Kita waktu itu setelah gempa kan dibantu, didampingi oleh Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia, YGSI Korea Selatan. Ini kami didampingi untuk penguatan ekonomi dan juga lingkungannya. Kami dibantu pembangunan Gedung Putih Semaul itu yang kemudian kita jadikan shelter untuk penanganan COVID di tingkat kabupaten. Kemudian juga di gedung SD Kaligondang yang ketika bencana itu bantuan dari Gubernur Kalimantan Timur itu juga kita jadikan shelter untuk menampung ratusan warga di Indonesia, karena ada yang dari Kalimantan, ada yang dari kota, ada yang dari luar DIY yang kami rawat. Kemudian jadilah kami menjadi percontohan penanganan COVID-19. Pak Menteri Kesehatan sering rawuh ke Sumbermulyo, Menteri Desa, kemudian Kapolri, Panglima TNI, dan juga pejabat-pejabat lainnya yang peduli kepada COVID-19 hadir di Sumbermulyo bersama-sama membangun kembali warga masyarakat yang kemarin terkena wabah COVID-19. Baik, sudah banyak makan asam garam selama menjadi lurah dengan berbagai tantangan yang ada. Kalau boleh cerita singkat saja Bu, apa kemudian cita-cita Ibu saat ini yang masih akan terus dilakukan? Yang pertama tentunya mendampingi warga masyarakat. Dan tidak hanya warga masyarakat tetapi juga mendampingi seluruh desa atau kelurahan khususnya di Kabupaten Bantul.
Karena dalam sejarah setelah saya jadi lurah, saya menjadi ketua ABSI Kabupaten Bantul, Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Bantul, dan juga menjadi ketua paguyuban Lurah dan Pamong Tungguljati Kabupaten Bantul selama 3 periode. Dan tentunya kami akan peduli kepada desa-desa di seluruh Kabupaten Bantul agar bisa mandiri. Oke, baik. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Ani. Kita jadi lebih mengenal lebih dekat Bu Ani ya. Terima kasih. Ya pemirsa, ini menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Program kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.